di sini saya akan melaksanakan aksi nyata dari modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di sini akan ada rekan sejawat saya yaitu Ibu Dian. Di sini yang mengampu bidang mata pelajaran matematika. Ya, matematika di sini adalah sesi praobservasi, yaitu sebelum kita memasuki kelas, maka di sini sesi praobservasinya adalah dengan ada sedikit wawancara mengenai planning apa saja yang akan nanti diterapkan oleh Bu Dian saat melakukan observasi di kelas, ya, dengan melakukan pengamatan di dalam prosesi pembelajarannya. Baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik Bu, mangga silakan perkenalkan diri dulu. Ibu siapa di sini? Ya, perkenalkan nama saya Dian Minta Dewi SPD. Saya unit kerjanya di SMP Negeri 1 Sukakarya sebagai guru mata pelajaran matematika. Oke, jadi guru mata pelajaran matematika ya Bu ya. Nah, Ibu di sini saya Wilda Bu, teman Ibu juga ya, kita di SMP ya. Nah, di sini Bu, saya tuh bukan apa sih namanya? Bukan maksud apa-apa ya. Maksudnya di sini itu saya ingin kita saling belajar Bu. Di sini saya ada sejenis tugas di guru penggerak yaitu di modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik Bu. Nah, di sini nanti kita akan melakukan pengamatan nih, pengamatan pembelajaran. Nah, di sini fungsinya bukan saya menggurui atau paling pintar atau paling pandai ya Bu ya. Tapi di sini tuh saya dengan Ibu sama-sama melakukan pengamatan di kelas saat pembelajaran berlangsung untuk nanti mungkin aja akan ada hal-hal yang dapat kita kembangkan bareng-bareng Bu. Dan juga mungkin nanti ada banyak hal yang saya dapat pelajari dari Ibu seperti itu. Jadi memang tujuannya adalah untuk sama-sama belajar, gitu ya Bu ya? Iya. Nggak masalah ya Bu ya? Tidak masalah. Bersedia ya Bu ya? Bersedia. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terus Ibu bagaimana rencana Ibu nanti di kelas kira-kira materinya tentang apa Bu? Ya, kebetulan untuk supervisi kali ini saya materinya tentang bentuk aljabar. Tapi memang karena saya sudah melaksanakan sudah hampir selesai bentuk aljabarnya. Jadi ini bab terakhir, materi terakhir di bab aljabar. Iya, materi terakhir berarti ya? Iya, jadi sekarang saya tinggal refleksi aja anak-anak kira-kira penyerapan materinya bagaimana, anak-anak bisa tidak menyelesaikan soal dari saya. Oh baik-baik, jadi tujuan pembelajarannya adalah untuk merefleksi ya, mengetahui sejauh mana kemampuan setelah melakukan pembelajaran ya, serangkaian pembelajaran yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah baik, Ibu mau menggunakan metode apa Bu? Saya tetap dengan metode discovery learning. Oke, discovery learning ya, berarti sudah terangkai dalam RPP ya Bu? Iya, sudah terangkai. Sudah siap ya Bu ya RPP-nya berarti? Wah luar biasa sekali. Nah kemudian Ibu nanti yang akan Ibu kembangkan, nanti dalam refleksi itu apa sih Bu? Ya, nanti yang akan saya kembangkan adalah anak-anak bisa menemukan jawaban dari soal-soal yang saya berikan. Ya, waktu itu saya memberikan soal nih, misalnya tentang 4A ditambah B ditambah 3 dijumlahkan dengan 3A ditambah 2B ditambah A. Gitu. Nanti anak-anak secara kelompok akan menyelesaikan dengan kelompoknya beda-beda, terus soalnya juga berbeda satu sama lain. Jadi mereka menyelesaikannya nanti dalam kertas karton, terus mereka menuliskannya jawabannya ada di kertas karton tersebut. Kemudian ketika mereka menyelesaikan tugasnya, mereka harus secara kelompok mengerjakannya. Nah, setelah selesai nanti akan dipresentasikan di kelas, di depan kelas. Kemudian ya anak-anaknya nanti saya koreksi apakah ada yang benar, ada yang salah. Kalau ada yang salah nanti dikasih nilai plus. Ya, kemudian untuk terakhirnya kegiatan penutupnya ya kita bersama-sama menyimpulkan dari kegiatan tersebut kira-kira mereka kesimpulannya apa. Oke, baik, sebenarnya di sini Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu? Iya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dengan membedakan kemampuan siswa ya. Tadi dengan membedakan LP yang akan Ibu bagikan ya, mengukur kemampuan dari siswa itu sendiri. Baik, itu udah luar biasa sekali Bu dari apa yang akan dikembangkan tadi ya. Bahwasanya Ibu itu ingin mengembangkan kemampuan yang sudah diajarkan
pastinya ya, dengan materi-materi pemantik ya, materi-materi yang mungkin akan mengingatkan kembali akan materi yang sudah Ibu ajarkan kemarin. Nah, baik itu udah luar biasa sekali, udah bagus sekali. Kemudian Ibu, tadi kan kita sudah membicarakan materinya, metodenya, langkah-langkah pembelajarannya, apa saja yang akan dikembangkan. Nah, Ibu, strategi apa sih yang akan Ibu terapkan nanti? Strateginya itu, jadi strategi yang akan saya ini nanti, saya ketika anak-anak sedang menjelas, ketika anak-anak sedang mengerjakan secara kelompok, jadi saya memegang format penilaian kinerja, teknik observasi, jadi saya nilai dengan kegiatan kelompok. Oke. Kemudian untuk kelompok yang presentasinya bagus dengan menguraikan jawabannya di depan kelas, nanti saya nilai juga siapa yang lebih aktif. Ya, untuk menarik kesimpulannya nanti juga saya nilai juga. Kesimpulannya, apakah mereka tepat kesimpulannya mengenai soal yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berarti strateginya diantaranya dengan membentuk kelompok ya Bu ya? Iya, membentuk kelompok. Dan membentuk kelompok ini strategi lainnya itu yang akan dikembangkan ya, yang akan dikembangkan diantaranya keaktifan siswa untuk mengetahui kemampuan siswa seperti itu ya. Iya. Baik Ibu, itu luar biasa sekali. Kemudian rencana sasaran observasinya nanti kelas berapa Bu? Oh, saya nanti kebetulan di jadwal supervisinya saya kelas 7A. Kelas 7A ya? Iya. Kelas 7A itu hari apa Bu rencana? Harusnya hari Kamis jam ke 4, 5, 6. Hari Kamis 4, 5, Iya, jam ke 4, 5, 6. Jadi di antara jam-jam itu ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, itu udah luar biasa sekali. Di sini izinkan saya ya Bu ya. Di sini kita ada 3 tahap Bu. Pertama ada pra observasi sebelum nanti kita observasi di kelas. Kemudian yang kedua ada tahap observasi di kelas. Nanti izinkan saya untuk mencatat ya Bu ya. Kira-kira langkah-langkah yang sudah Ibu terapkan itu sudah sesuai atau belum dengan RPP yang sudah direncanakan kayak gitu. Dengan apa-apa yang akan Ibu kembangkan. Tolong izinkan saya Bu ya. Sekali lagi di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk karena saya merasa paling pandai, bukan Bu. Di sini kita sama-sama saling belajar gitu ya Bu ya. Nanti kan kita bisa bertukar pikiran. Kalau bagi Ibu kasih masukan ke saya, bagaimana caranya agar saya mengajarnya lebih baik lagi. Iya, betul. Kemudian Bu, itu nanti adanya di pasca observasi Bu. Nanti kita akan evaluasi kira-kira nih apa yang sudah Ibu rencanakan sudah sesuai apa belum. Tadi itu apa ada kompetensi yang telah Ibu raih, apa saja kompetensinya, atau misalkan ada kompetensi yang ternyata belum dikuasai nih oleh anak-anak Ibu. Nah, itu kenapa, apa penyebabnya? Nanti kita akan komunikasikan dan diskusikan bersama-sama gitu ya Bu ya. Jadi ada 3 tahap, bersedia ya Bu ya? Iya, siap. Bersedia. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Ibu. Saya sudah nggak sabar banget nih pengen sama-sama belajar bareng Ibu melalui pengamatan di pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti ya di kelas. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas kesediaannya ya. Sama-sama. Iya, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Nanti aktivitas observasinya. Sekian dari saya Bu untuk pra observasi atau wawancara hari ini ya. Sekali lagi maaf banget sudah merepotkan Ibu ya. Tidak apa-apa. Sudah merepotkan Ibu. Biasa Bu. Sehingga Ibu nih menjadi harus meluangkan waktu untuk melakukan pengembangan diri ya Bu ya. Iya. Untuk ilmu nggak masalah ya Bu ya. Iya. Oke, kita tutup dengan alhamdulillah. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian sesi pra observasi yang saya lakukan bersama dengan Ibu Dian. Nanti akan kita berjumpa lagi pada sesi observasi dan pasca observasi. Terima kasih banyak. Saatnya meraih mimpimu.
matematika. Baiklah, di sini saya akan melakukan teknik coaching seperti yang sudah pernah diajarkan dalam modul 23 untuk mengembangkan apa saja yang perlu dikembangkan dari pembelajaran yang telah dilakukan tadi. Nah, di sini teknik coaching ini saya bertindak sebagai seorang coach dan kita ini sebagai coaching. Baiklah, sesi coaching pasca observasi akan kami mulai. Baik, assalamualaikum Bu Dian. Oke, gimana perasaannya, kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sangat baik ya. Perasaannya bagaimana Bu Dian? Ceria atau Iya. sedang bersedih atau sedang ada kendala atau bagaimana? ya. Alhamdulillah ceria ada, ya sedih juga sedikit. Sedih sedikit. Oke, kita langsung saja ya Bu Dian ya. Dan kita sudah melaksanakan sesi observasi ya Bu Dian. Iya. Kemudian sebelumnya kita sudah melaksanakan sesi praobservasi untuk mempersiapkan pembelajaran yang kita amati bersama ya di kelas. Nah, gimana nih sebelumnya perasaan Bu Dian dulu deh, perasaan Bu Dian setelah melaksanakan pengamatan pembelajaran di kelas tadi kepada kami. Ya, sebenarnya untuk pengamatan di kelas tadi saya agak sedikit kecewa karena memang waktunya sudah siang, jadi kelas itu sudah kelelahan dari pagi. Jadi kalau pagi itu biasanya kan harusnya kita melakukan observasi itu pagi ya. Kemudian memang kalau sudah jamnya terakhir, jam ke-7 8 mereka sudah kelelahan. Oke, Jadi iya. otomatis pembelajaran akan terganggu karena mereka sudah capek dari tadi. Iya, jadi itu tantangan ya Bu ya. Tantangan Tantangan banget. banget. Jadi perasaan Ibu nano-nano berarti ya, karena sudah terlalu siang melihat siswa yang sudah kelelahan. Iya. Nah, kemudian Ibu dari tadi rangkaian aktivitas yang dilakukan saat observasi, kira-kira ketercapaiannya tuh bagaimana Bu kompetensinya? Apa yang menurut Ibu sudah tercapai saat itu? Ya, alhamdulillah tadi ada 5 kelompok ya. Ada kurang lebih ada 5 kelompok tadi. ada Nah, 5 kelompok kelompok. pertama alhamdulillah mereka bisa menjawab soal dari saya. Kemudian yang kelompok 2, 3, 4 itu mereka bisa menjawab juga. Tapi kelompok terakhir yang kelompoknya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan ya, mereka masih menjawab salah. Jadi 4 kelompok bisa menjawab benar, yang satu kelompok lagi tidak bisa menjawab benar. Iya, baik. Jadi kalau menurut Ibu skalanya sudah berapa persen Ibu untuk pemahaman siswa ya? Iya, kemungkinan bisa, alhamdulillah kita sudah mulai skalanya yaitu sekitar 90%. 90% ya. Wah, luar biasa sekali Bu Dian. Iya. Berarti rangkaian aktivitas tadi sebagai akhir dari akhir dari materi ya, materi pelajaran aljabar yang Iya. Ibu sampaikan itu ketercapaiannya kompetensinya sudah 90% ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian Bu, strategi yang Ibu gunakan, kemudian juga langkah-langkah pembelajaran yang Ibu terapkan dari rangkaian aktivitas tadi, ada kendala nggak sih Bu? Kayak gimana Bu jadinya Bu? Iya, tadi ada kendalanya. Yang pertama adalah memang kita belajarnya sudah jam terakhir, jadi anak-anak kurang fokus. Jadi mereka udah kelelahan, jadi mereka inginnya bercanda, mereka rame, ribut juga. Iya, Nah, iya. jadi saya juga sudah kelelahan, sudah siang. Jadi ya sulit untuk menguasai kelas. Oke, tadi kan strategi yang digunakan berarti masih kurang Iya. ini ya, kurang tepat seperti itu ya. Masih kurang tepat. Masih kurang mengakomodir ya, mengakomodir siswa yang kelelahan, yang sudah sangat aktif ya, ingin segera pulang dan konsentrasinya sudah buyar gitu ya Bu Iya. ya. Nah, menurut Ibu untuk minggu depan saat pembelajaran selanjutnya, strategi apa lagi sih yang mau Ibu gunakan nanti Bu? Nah iya, jadi insya Allah untuk minggu berikutnya mungkin saya akan menerapkan dengan menggunakan media pembelajaran Infocus sepertinya. Oh, Jadi, iya. Infocus itu nanti saya akan membuat PowerPoint tentang bentuk aljabar. Kemudian nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya agar bisa mengetahui hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, juga pecahan bentuk aljabar. Jadi dengan model pembelajaran yang menarik seperti
apa ya, problem based learning. Iya, gitu. problem based learning. Mungkin itu aja yang nanti akan saya tingkatkan untuk pembelajaran akan datang. Kalau tadi kan kompetensi sudah 90% ya Bu. Iya. Nah kalau strategi yang digunakan itu menurut Ibu ketercapaiannya berapa persen tuh Bu? Nah, untuk strategi kelihatannya anak-anak masih pada rame, berisik, kurang lebih ya bisa aja, bisa 70% tadi. Baru 70%. Kemudian strateginya. dengan berganti strategi lagi nih untuk minggu depan, berarti Ibu ingin mencapai berapa persen lagi Bu? Menjadi berapa persen seperti itu? Iya, kemungkinan saya inginnya sih bisa 100%, inginnya. Iya, bisa 100%. Tapi Iya. target Ibu agar bisa tercapai minggu depan ya, kita Iya. pembelajaran minggu depan ya, Iya. itu berapa persen Bu naiknya? Kalau inginnya sih ya semaksimal mungkin, kalau Minimal bisa, gitu ya, minimal, maksimal kan 100%, ya, minimalnya berapa minimal persen? naik 10% deh. Oh, Dari- naik 10%. dari 7% jadi 80% gitu, untuk minimal aja Baik, segitu. baik. Jadi kalau Ibu- bisa ditingkatkan lagi, kalau bisa. nanti itu kalau- minimal ya. Iya. Jadi Ibu sangat menghargai proses ya, bahwasanya perubahan itu nggak langsung set naik bagus gitu ya. Iya begitu. Wah luar biasa sekali strategi yang akan Ibu gunakan nanti. Kemudian Ibu, kalau tadi kan kita membicarakan strategi ya, nanti pengembangan apa sih yang akan yang Ibu lakukan di pembelajaran selanjutnya? Nah, untuk materi selanjutnya pengembangannya adalah saya harus lebih keliling lagi untuk observasi siswa. Saya keliling lagi ke siswa agar mereka lebih menghargai saya, untuk agar mereka tuh bisa diskusi dengan baik, mereka tanpa harus bercanda. Iya, mungkin dengan pendekatan dulu kali ya Bu ya. Iya, pendekatan Jangan baik. yel-yel kayak gitu ya Bu, Iya, ya. harusnya. Karena saya sempat tuh ngedengar ada yel-yel yang dilakukan tuh saat awal pembelajaran ya. Iya. Nah itu tuh bisa juga dilakukan ya lagi Iya, ya. betul. Nah yel-yel apa sih nanti yang akan Ibu munculkan Bu buat pendekatan ke siswa? Kira-kira yelnya itu yang bisa bikin semangat gitu ya. Maksudnya yelnya itu misalnya Bekasi hebat, misalnya harus kita menciptakan tepuk tangan sekolah kita seperti tepuk tangan SMP Negeri 1 Sukakarya. Oke, luar biasa sekali. Berarti Ibu nanti bakal menciptakan sebuah tepuk tangan baru ya. Tepuk iya, tangan betul. SMPN 1 Sukakarya dan tepuk tangan semangat ya, semangat Iya. belajar. Wah, ini luar biasa sekali. Saya juga jadi sangat sangat terbantu dengan adanya observasi ini Bu. Saya terinspirasi dengan apa yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas ya, penanganannya dengan menggunakan karton, media karton ya. Sehingga siswa itu saya lihat sudah mulai ada kerjasamanya ya. Iya. Dan soal pun tidak terlalu banyak ya Bu ya. Iya. Dan tadi itu ada variasi soal juga yang Ibu lakukan ya. Wah luar biasa sekali. Memang tadi Bu ada sedikit catatan dari saya saat observasi, yaitu memang karena siswa itu tidak kondusif, terlalu ramai. Iya. Seperti itu. Nah mungkin itu nanti strateginya bisa ditingkatkan lagi dengan disebutnya, dengan strategi-strategi baru ya Bu ya. Iya. Dan juga pendekatan saat awal pembelajaran. Kemudian Bu, tadi kan kita sudah membicarakan tentang strategi apa saja yang akan dikembangkan Ibu. Kemudian yang paling terakhir menurut Ibu RPP Bu, RPP Ibu akan membuat rancangan pembelajaran baru lagi berarti ya? Iya, bisa jadi harus membuat rancangan baru lagi dengan Metode, model pembelajaran yang lain, model yang lebih dan efektif. Nah itu Ibu mempersiapkannya berapa hari sebelum masuk pembelajaran Bu biasanya? Iya, biasanya setelah selesai tadi pelajaran untuk hari Kamis aja saya harus mempersiapkan mulai dari sekarang sampai besok. Oke, jadi begitu selesai langsung dibuat lagi RPP baru seperti itu ya Bu? Sebelum nanti hari Kamis kan pelajaran matematik hari kelas 7 itu ada hari Selasa dan hari Kamis. Jadi hari Selasa itu nanti model pembelajarannya ini, nah model untuk hari Kamis model pembelajarannya beda lagi. Oh gitu, jadi RPP-nya memang dipersiapkan setelah proses pembelajaran selesai gitu ya Bu ya. Wah luar biasa sekali Bu Dian, saya sangat terinspirasi, berarti sangat terstruktur sekali ya. Jadi pembuatan RPP itu langsung sudah menjadi kegiatan rutin gitu ya Bu ya. Ini juga menjadi motivasi buat diri saya sendiri Bu. Sekali lagi Bu Dian, terima kasih banyak nih atas rangkaian aktivitas yang kita lakukan dari observasi sampai pasca observasi ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik pelajaran dari aktivitas kita hari ini ya
Dan juga terima kasih banyak sudah membantu ya Bu ya, sudah saling berkolaborasi. Sekian dari saya Bu. Sekian, terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rangkaian aktivitas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang telah saya laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada sedikit kelebihan mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.